Halo, bersama saya Nur Rahman Hafiz. Saya di sini akan mereview Acer Liquid Lip. Ini adalah smart band yang dikeluarkan oleh Acer yang kompatibel dengan Android 4.4 ke atas. Ini adalah review pertama saya. Kenapa saya mereview? Karena saya melihat di YouTube. Sebelum beli ini saya browsing dulu di YouTube, dan banyak review yang cuma menampilkan tampilan saja, tidak mereview bagian fitur dan kegunaan-kegunaan lainnya yang harusnya di-review. Nah iya, saya membeli ini tidak baru ya. Saya membeli ini tangan kedua dari seorang bapak-bapak yang rumahnya di Bandung. Jadi saya membeli ini, kelengkapan hanya smart band ini, kabel charge, dan bracket. Bracket. Untuk mencharge sangat mudah. Kayak kuningan yang ini disamakan dengan yang ini, dimasukkan saja, dipaskan, lalu dicetek, dicolokkan, masukkan, lalu colokan ke sumber daya listrik. Saya menyarankan untuk mengambil daya listrik dari USB laptop. Karena apa? Karena USB laptop itu mempunyai volt yang tidak terlalu besar dan ampere yang tidak besar. Jadinya cukup aman untuk mencharge ini. Karena dari sananya memang tidak disediakan kepala charger. Daripada kenapa-napa, lebih baik cari aman yang voltase kecil saja daripada meleduk gitu istilahnya. Kita coba charge. Jadi akan bergetar dan mengeluarkan notif berapa persen baterai yang sedang ada. Nah, lihat. Untuk mencharge-nya tidak lama. Mencharge-nya sekitar sejam mungkin ya, sejam 2 jam. Karena saya tidak terlalu merhatikan pada saat ngecas. Dan ini sanggup di pemakaian wajar saya. Ini sanggup bertahan hingga 3 hari. Desainnya termasuk bagus. Desainnya termasuk bagus, terlihat kokoh dan sangat rapat dari segala ininya. Bahannya juga bukan bahan yang bau gitu. Bahannya ini bagus, lumayan. Tapi mungkin kalau bagi orang awam, dia melihat ini kita pakai dari jauh, mungkin dia akan mengiranya ini adalah gelang murah yang alay itu. Padahal bukan. Jadi teman Anda mungkin kurang update. Oke, kita masuk ke bagian fitur dan juga kegunaan-kegunaannya. Masih kita pakai aja. Nah, ini kalau sedang kering, ini pada saat kondisi kering, ini memasukkannya bukan sedikit sih, mungkin sangat sulit, terutama yang belum biasa. Jadi disarankan kalau emang lagi kering gini untuk dibasahkan lebih dahulu. Ini dia tahan. Di salah satu website yang saya baca, Acer Liquid Lip ini telah mendapatkan sertifikasi IPX7, yang berarti ini tahan air. Ya pokoknya buat mandi, wudhu, hujan-hujanan, nyuci piring, nyuci tangan, segala macam itu ini tetap bisa nyala dan nggak usah dilepas. Acer Lip ini tidak mempunyai tombol sama sekali. Jadi dia hanya pengaturannya full dari layarnya. Layarnya juga ini saya nggak ngerti ya, ini Gorilla Glass atau glass lain. Yang pasti ini tidak mudah tergores dan mungkin belum ada goresan. Bisa lihat, belum ada goresan malah. Saya udah menggunakan ini udah 2 minggu ya, 2 minggu dari pembelian. Untuk ininya ada diketuk 2 kali,
Terkadang di beberapa saat memang membutuhkan tenaga yang lebih untuk membukanya, jadi mungkin lebih keras. Ya, bisa. Ini tandanya adalah Bluetooth-nya tidak connect ke handphone. Kalau gitu kita langsung konekin dulu terlebih dahulu. Jadi ini aplikasi ini kita download terlebih dahulu di Play Store. Bluetooth nyalakan. Sudah connected. Nah, ini sudah connect. Nah, kita coba aplikasinya. Aplikasinya itu pertama adalah untuk olahraga. Dia bisa mengetahui berapa banyak kita melangkah, jarak melangkah, kalori, dan waktu tidur. Waktu tidur ya? Apa waktu bangun? Jadi ini tidak bisa di reset begitu saja, tapi dia akan mereset tiap jam 12 malam, yaitu saat pergantian hari lebih tepatnya. Dia bisa di reset. Kembali ke aplikasi lagi, yaitu ini adalah untuk mode tidur. Bisa di cancel, yes ya, tinggal yes. Dia akan menghitung waktu berapa kita tidur. Untuk menjadainya, ya pencet itu. Kembali ke aplikasi dan notifikasi. Pengaturan ini untuk menampilkan berapa persentasenya info seperti ini. Ya, tidak penting. Flip screen itu jadi untuk memutar balik arahnya. Ini seperti ini, di flip dia akan arah begini. Karena saya biasanya memakai jam di sebelah kiri, maka kita flip lagi. Flip screen ini untuk restart. Biasa restart ini saya kalau mulai rada-rada saya restart. Langsung nyala lagi. Ini ada lagi factory reset. Kita back aja. Adalah memutar musik. Play. Belum ke play. Nggak bisa. Jadi dia play di sini itu bukan semata-mata dia akan memplay begitu saja. Jadi kita tetap manual masuk ke play music. Kita play dulu. Baru ini bisa digunakan. Agak repot sih. Cuman ya mau gimana lagi, emang dari sananya. Mungkin Acer bisa melakukan update supaya ini bisa dibenarkan. Baru kegunaan next sama backnya bisa digunakan. Kita next. Pokoknya seperti itulah. Kita pause. Kita play lagi. Bisa nggak? Nah, nggak bisa. Dia akan mengeluarkan notif seperti ini. Dia akan mengeluarkan notif seperti ini. Can play music. Ya nggak ngerti lah pokoknya. Ya semoga aja Acer bisa mengeluarkan update-annya supaya bisa langsung digunakan. Dan juga dia hanya bisa untuk play music. Kita kembali ke aplikasinya. Jadi ini aplikasi Acer Liquid Lip. Ada kita melangkah goalnya sampai berapa.
kita bisa atur sendiri, kita bisa ngatur di goal. Salah di goal kita bisa atur jadi 100.000 kayak berapa, kayak bisa diatur sini semuanya. User setting, kita memasukkan data-data kita. Ini sesuai diri saya sendiri. Salah, berat saya itu 85. Jadi dia tetap tidak ada reset. Jadi dia akan mereset hanya pada saat jam 12 atau saat pergantian hari. Saya diklik. Ternyata harus online. Nanti aja ya. Ini kita ke device. Jadi kalau di beberapa review banyak yang bilang kalau alarmnya itu nggak bisa, itu salah. Mungkin ini berupdate kali ya, makanya bisa. Ini ada alarmnya, kita nentuin jamnya. Jam 11 itu jam 4 ya. Jam 4.3 AM. Kita tunggu. Rame. Ya, kira-kira seperti itu. Nanti dia bakal bunyi lagi, noise sendiri. Ya, sambil yang lain dulu. Back. Dia bisa ada software update. Nah, sekarang ini sudah terupdate. Incoming call bisa nyatain. Dan juga ada review yang bilang kalau Liquid Lip ini nggak bisa notifikasi, padahal bisa. Contohnya ini all apps kayak enggak ya. Sebenarnya gini loh, kalau yang memang beberapa orang pasti minta untuk dibuatkan yang seperti ini. Maksudnya notifikasi untuk sosial media juga, jadi nggak cuma telepon SMS tapi juga sosial media, chatting. Padahal setelah ini sudah ada dan Anda mengaktifkannya, itu tuh omong kosong, pasti Anda matiin. Coba lihat tuh yang aktif. Line, BBM, nggak ada yang saya aktifin. Kenapa coba? Ya itu, ganggu banget, getar mulu. Apalagi kalau lagi grup kelas lagi rame, waduh susah deh. Nit, waduh kacau. Makanya saya matiin, ya cuman yang kosong-kosong, yang penting-penting aja, yang biasa-biasa aja. BBM buat ngetes kalian ya. Oh iya, ini sorry nih, yang kita nggak bisa ngetes notifikasi telepon SMS karena kebetulan lagi di rumah sendiri dan juga handphone ini pulsanya nggak ada. Pulsanya baru aja bisa di pagi, jadinya ya kebisa SMS diri sendiri. Tapi kita coba dari sini ya. Lain. Ini yang rame saya nyalain. Ya sepertinya cukup. Nyalain internet karena biasa pasti langsung rame. Tuh BBM nongol, tuh BBM lagi. Tuh nggak ada yang lain, sepi. Nah udah itu dong. Ya muncul lagi. Oh ya, di aplikasi ini jangan menyalakan notifikasi. Tuh ada lagi notifikasi, jalan terus deh, nanti lihat aja deh, capek ini geser notifikasi. Di notifikasi ini jangan menyalakan kontak, call, dialer sama SMS juga, messaging. Ini jangan dinyalain, karena kalau dinyalain dia bakal bentrok sama kedua ini. Jadi dia
yang harusnya kalau ini nyala, ini doang yang nyala, dia bisa terbaca apa isi SMS-nya, dan juga kalau telepon bisa keluar juga nomor telepon dan namanya. Dan kalau tadi di aplikasi itu dinyalain, dia hanya muncul seperti ini doang, siapanya tidak terlihat. Ya, ada lagi chat lagi. Nah, ini bagian susahnya yang saya bilang tadi, omong kosong kalau maunya bisa notif ini itu. Inilah bagiannya. Nih, jadi kita nggak langsung hilang ya. Jadi line ini bisa kebaca, ini bisa kebaca. Kali ya baca deh. Jadi geser-geser aja. Jadi dia bener-bener ngurut sesuai notif yang ada ya. Nah, sedangkan tadi notifnya baru dikit. Gimana kalau notifnya banyak? Misalnya lagi grup kelas rame apa gimana, apalagi seru-seruan, lagi perang stiker misalnya di line. Waduh, itu geter mulu. Dan jadinya malah yang notif yang penting itu malah nggak kelihatan, malah ketiban-tiban. Itulah makanya ujung-ujungnya paling dimatiin juga. Jadi notif telepon SMS ini salah satu kegunaannya itu misalnya kita lagi di motor. Misalnya tas ditaruh HP, handphone ditaruh tas. Misalkan ada SMS, kita tanpa ngeluarin handphone, dari sini saja kita bisa geser. Sekali lagi sorry, ini nggak bisa dicontohin karena handphone lagi nggak ada pulsa. Kalau mau sini sih boleh. nomor by request. Kita di sini langsung tes air ya. Oke. Nih ribet-ribet kamar mandi nih. Kita langsung tes aja. Nggak usah khawatir karena ini tahan air mungkin nama lainnya waterproof kali ya, bukan water resistant. Tetap nyala karena ini air ya. Jadi air itu kalau di touchscreen kan biasanya air itu dianggapnya sebagai tangan ya, masih bisa segala macam tuh. Ini beneran ya. jadi ini bukan bagus pada saat scene ini doang. Ini emang tiap hari saya tuh, mungkin karena saya norak gimana saya ngerti, jadi tiap hari ini nggak pernah lepas dari tangan saya selama seminggu mungkin lebih ada lah. Jadi semuanya dari saya mandi, saya mau wudhu, mau cuci tangan, habis makan, segala macam. Mungkin kalau nyuci baju nggak usah pakai kali ya, karena kan nyuci baju itu kan ada busa-busa, bahan-bahan kimia. Kimia itu kan identik dengan korosi. Jadi jangan digunakan pada saat nyuci baju gitu. Kalau mau sekedar cuci tangan itu oke lah. Ya setelah lagi tes. Oke, ini beneran loh. Beneran ini tuh. Gak usah deketin tuh. Gedein tuh. Yeay. Liquid lip ini katanya sudah menggunakan layar OLED. Namun kalau menurut saya yang sudah menggunakan berminggu-minggu, menurut saya tetap saja kalau misalnya di bawah sinar matahari tetap susah kelihatannya. Tetap harus nyari celah gelap dulu. Tetap harus cari celah gelap dulu baru bisa kelihatan. Jadi kesimpulannya, Acer Liquid Lip ini cocok untuk digunakan untuk apa saja, tidak hanya sebagai equipment olahraga. Karena saya sendiri juga jarang olahraga. Saya menggunakan ini tiap hari ke kampus atau mana. Ya, jadi mungkin selesai sudah review dari Acer Liquid Lip ini. Kalau ada pertanyaan, ya ada yang bertanya-tanya ya silahkan komen di bawah. Untuk review berikutnya saya tidak tahu ya. Rencananya sih saya ingin review hal-hal benda-benda lain, tapi ya lihat aja nanti. Dan juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun ada salah-salah review ataupun salah ucap lah pokoknya. Oke, makasih udah nonton.